Selamat malam semuanya, kembali lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Dan kali ini kita akan mereview film Kingdom of the Planets of the Apes, salah satu franchise favorite gue. Si Kingdom ini kelanjutan dari seriesnya Rise of the Planet of the Apes, yaitu kisahnya Caesar ya. Jadi melanjutkan cerita itu. Meskipun gue sebenarnya nggak tahu persis ya canonnya dia itu, kayaknya sih mereka rujukannya ke yang jadul, meskipun sebenarnya kalian nggak harus nonton yang itu ya. Dan tapi apakah kalian harus nonton yang Rise, Dawn, sama War? Itu sebenarnya nggak harus juga, karena kalau kalian nggak nonton, menurut gua kalian nonton si Kingdom ini doang, kalian akan bisa mengerti gitu, karena akan diceritakan juga sedikit di awal gitu, Caesar itu siapa dan impactnya itu sebesar apa di dunia apes gitu. Tapi menurut gua lu wajib nonton sih kalau lu memang belum nonton ya. Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes, sama War for the Planet of the Apes, lu wajib nonton. Karena satu, kalian akan lebih mengerti konteksnya di Kingdom of the Planet of the Apes itu akan seperti apa Caesar. Dan yang kedua, kalau kalian nggak nonton, kalian akan melewati salah satu trilogi terkeren ya. Itu salah satu trilogi yang mantep lah, ceritanya seru gitu, maksudnya bisa, meskipun mereka kera gitu, tapi menyentuh sisi-sisi manusianya gitu. Karena kan si keraknya ini punya apa ya, sifat manusia lah gitu. Belum lagi CGI-nya keren banget guys, sumpah. Dan kalau yang kita bahas Kingdom lah ya, mungkin bahas CGI di awal menurut gue oke lah. Menurut gue CGI-nya di Kingdom keren pastinya kan, landscape-nya juga keren di sini. Pokoknya kayak landscape itu udah banyak tanaman menjalar lah, dan settingnya itu juga kan sebenarnya nggak dikasih tahu ya di film ini settingnya tepatnya berapa. Cuma kalau gue search di Google itu latarnya sih 300 tahun setelah kematian Caesar gitu. Kalau di film ini cuma dijelaskan many generations later gitu, nggak ada spesifik tahunnya berapa. Cuma kalau di sini ya gitu, pokoknya tanaman udah menjalar semuanya, gedung-gedung udah dipenuhi sama rerumputan, daunan segala macem. Jadi udah bener-bener kayak hutan banget, dan situ keren banget sih foliage-nya ya, kayak ada daunannya gitu yang menjalar-menjalar, keren-keren. Terus kalau ngomongin Planet of the Apes tuh pasti yang keren compositing-nya. Jadi kan pasti mereka tuh syuting di lokasi nyata kan, dan si keraknya ini dan beberapa elemen itu pasti CGI gitu atau VFX, dan mereka yang kerennya itu compositing-nya sih, menyatukan objek yang tidak nyata dengan yang nyata tuh seamless banget. Dari yang trilogi Caesar itu memang mereka sudah apa ya, punya pengalaman belajar di situ sih, dan di sini lagi-lagi keren compositingnya ya. Apalagi kan mereka pasti tuh si apes ini kan banyak naik kuda tuh guys, kudanya gue yakin tuh real tuh. Kalau gue lihat ya, yang gue lihat itu kayaknya sih real si kudanya. Dan si apes ini kan CGI anjir, tapi keren banget sumpah. Kayak dari segi lighting sama pokoknya interaksi antara kuda sama si monyetnya, si keraknya itu kayak bener-bener si keraknya ada di situ gitu. Cuma nggak tahu kenapa ya, dari segi detail keraknya kok gue lebih kayak merasa real zaman Dawn of the Planet of the Apes sama War for the Planet of the Apes sih. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin ada dari segi tangan sutradara, gue juga nggak tahu persisnya kenapa ya guys. Cuma kalau gue sempat nonton kemarin klip-klipnya di YouTube gitu ya, Dawn sama War, gila itu real banget, bener-bener kayak itu kerak beneran gitu. Kalau di sini kayak ada beberapa momen tuh kayak kita melihat kayak itu CGI kerak gitu, kayak nggak 100% real. Tapi kalau yang War for the Planet of the Apes tuh gue ngeliat kayak itu kerak ngomong beneran gitu loh. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin ada sedikit tone gitu yang membuat film Kingdom of the Planet of the Apes lebih terasa fake-nya. Gue nggak tahu juga ya apakah itu valid atau enggak, yang gue baru bilang. Tapi itu nggak menjadi masalah besar lah di Kingdom of the Planet of the Apes. Kalau cerita gitu ya, selanjutnya pengen gue bahas cerita, sebenarnya menurut gue lumayan oke lah, lumayan solid gitu ya. Untuk ini kan udah hiatus berapa lama ya, 2017 ya War tuh, udah lumayan lama gitu lah. Dan mereka mengambil latar yang cukup jauh dari Caesar dan membuat karakter yang baru, semuanya barulah sebenarnya lah. Caesar itu sebenarnya cuma sebuah ide di film ini gitu ya, kayak sebuah apa ya,
ideologi yang dulunya pernah ada gitu. Dan di film ini dibalikkan sedikit dan dijadikan motivasi villainnya, bisa dibilang. Jadi villainnya itu si Proxima Caesar, dia mentwist ideologi Caesar yang lama. Pokoknya dia mengambil idenya Caesar dan ditwist biar slave-slave-nya itu nurut kepada dia. Jadi dia pakai nama Caesar dan digunakan untuk sesuatu yang salah gitu loh. Dan karakter Sinoa ini kera baru, gue suka sih ininya, bagaimana dunia evolve gitu ya 300 tahun kemudian, karena kan kera sudah menyebar gitu segala macam lah ya, klan-klan udah banyak, dan klannya Sinoa ini klan elang gitu, jadi mereka mengasuh elang jadi companionnya segala macam gitu. Gue suka sih. Dan Sinoa ini pun juga nggak kenal Caesar gitu, gue sukanya kayak gitu sih. Jadi gue melihat dunianya evolve di dunia Planet of the Apes ini, gue suka banget sih. Jadi nggak semua orang kenal Caesar gitu-gitu, karena kan udah lama banget 300 tahun nih. Jadi ada variasi di setiap klan kera gitu, gue suka banget sih. Dan konfliknya di sini itu adalah Proxima Caesar, itu raja jahatnya itu, yang sok-sokan jadi Caesar itu, dia pengen mengambil barang-barang yang ada di bunker di tempat mereka tinggal. Jadi mereka tinggal tuh di pesisir pantai gitu, dan pesisir pantai ada bunker gitu, bunker militer sih kayaknya. Dan si Proxima Caesar tuh berusaha untuk membuka bunker itu dan dia nggak pernah bisa gitu. Dan akhirnya Noah datang ke situ karena dia ingin datang ke klannya kan, menyelamatkan klannya lagi, tapi si Noah disuruh untuk membuka si bunker itu. Nah, bunker itulah yang jadi misteri, ada apa di balik bunker itu. Dan keren sih. Menurut gue cukup keren. Manusia juga digambarkan keren di sini ya. Jadi manusia udah, karena virus si simian flu itu, manusia udah jadi bodoh, guys. Udah nggak bisa ngomong rata-rata. Jadi cuma ada segelintir manusia yang punya cognitive skill. Iya nggak sih, bener gak sih? Jadi mereka masih bisa ngomong, masih punya akal yang kayak kita sekarang lah, bisa dibilang. Yang kayak kita sekarang tuh udah tinggal dikit gitu, tinggal beberapa. Dan salah satunya adalah si May ini, si Freya Allan yang memerankan May. Tapi overall ya gue suka sih. Kalau dari segi villain ya, dari segi villain cukup oke. Meskipun sebenarnya kalau dari segi apa ya, kalau kita bandingin kayak Koba gitu ya, gue bandingin sama Koba, salah satu villain yang terkeren lah di series Apes gitu. Koba itu GG banget bro, dari awal sampai final battle itu Koba parah banget kerennya. Tapi kalau di si Proxima ini, menurut gue di endingnya mungkin secara dramatis oke, cara mengalahkannya si Proxima, cuma rada kurang aja gitu kita melihat keganasan apes gitu untuk berduel. Itu aja sih. Cuma sebenarnya gue nggak terlalu nggak terlalu kecewa banget. Cuma menurut gue bisa lah dibikin keren lagi gitu di final battle-nya. Oh, salah satu yang mau gue bahas lagi dari segi atmosfer filmnya mungkin ya. Ini yang membedakan kayak franchise Apes di tangan Matt Reeves gitu, sama di tangan Wes Ball yang sekarang mendirect Kingdom of the Planet of the Apes. Menurut gue si Matt Reeves ini sudah terlalu keren gitu memegang franchise Planet of the Apes di Dawn sama War. Jadi ketika gue nonton Kingdom ini ada sedikit rasa yang kurang dari segi atmosfer gitu filmnya. Karena menurut gue Matt Reeves sudah terlalu keren sih membangun atmosfer di Dawn sama War. Mungkin dari segi pengambilan gambar, terus tone filmnya yang sedikit dark gitu ya. Jadi Kingdom ini nggak sedark War sama Dawn guys, pastinya ya. Tapi gue jujur lebih suka yang Dawn sama, mungkin di kedepannya kita akan melihat sisi dark itu ya di film berikutnya setelah Kingdom gitu. Cuma ya setelah nonton yang Dawn sama War, jadi ada rada sedikit berkurangnya secara kualitas gitu. Karena mungkin yang menyupport si Dawn sama War itu adalah salah satunya adalah scoring musik Michael Giacchino. Gila itu, kalau kita dengar cuma melodiknya ding 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 ding, itu udah bikin merinding gitu loh nonton kita film Apes. Tapi kalau di Kingdom ini menurut gue tidak ada tema yang ikonik dan earworm gitu yang bikin kita setelah nonton tuh terngiang-ngiang sama melodinya gitu. Itu sih mungkin yang kurang dari film Kingdom of the Planet of the Apes. Secara atmosfer dan tone filmnya nggak ada yang bikin kita kayak teringat-ingat sama ya musiknya atau feel filmnya gitu. Jadi gue merasa ini film
kalau gue nonton dan gue lihat seperti film apa ya, film epic generic, tidak ada stylenya sendiri, tonnya sendiri. Kayak ketika Dawn sama War tuh kerasa banget itu ada tonnya sendiri, temanya sendiri yang sangat kuat gitu, yang membuat ini apes banget gitu. Kalau di sini mungkin rada sedikit generik aja sih ton filmnya itu sih. Oh, satu lagi actingnya mungkin ya, yang membedakan ini dengan trilogi Caesar. Mungkin menurut gue rada kurang ada karakter yang sekarismatik di pokoknya tokoh-tokoh kerahnya kurang sekarismatik di tokoh-tokoh kerah sebelumnya. Karena di Caesar itu ada Morris, ya kan, ada Rocket, kita bisa mengingat nama-namanya gitu, dan mereka punya apa ya, peran yang begitu penting di pemimpinan Caesar. Kalau di sini gue masih belum tuh melihat, ya mungkin teman-teman sekitar Shinoa doang tuh, kayak si siapa namanya, lupa juga tuh gue namanya. Cuma kalau yang di Caesar tuh kayak karakter kerahnya tuh kayak ikonik banget, si Morris gitu, yang bijak segala macam gitu. Itu mungkin yang kita masih kurang dari film Kingdom of the Planet of the Apes. Tapi overall cukup solid sih ya, director baru, kisah baru segala macam, cukup solid untuk memulai trilogi baru menurut gue. Dan gue gak sabar untuk film-film Apes berikutnya. Dari gue nilainya untuk film ini adalah 4 dari 5 bintang. 4 atau 3 ya, 4 lah, 4, masih seru lah untuk ditonton. Dan itu aja sih dari gue. Kalian yang sudah nonton gimana guys? Apa kalian setuju atau tidak setuju? Apa kalian suka atau malah tidak suka dengan film Kingdom of the Planet of the Apes? Dan menurut kalian bagusnya di mana atau kurangnya di mana? Silahkan komen di bawah. Segitu aja review dari gue. Sampai ketemu di konten Sinema Tengah berikutnya. Bye bye.